Kali ini, kita akan membahas mengenai filosofi Stoik atau Stoicisme. Yaitu, sebuah filosofi yang mengajarkan kepada kita, cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Sayangnya, kebanyakan orang di dunia ini lebih sering berfokus pada hal-hal di luar jangkauan mereka, dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal, kunci untuk menjadi seorang yang memiliki hidup bahagia, menjadi sosok yang tangguh, dan juga bijaksana, adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Dari penjelasan tersebut, kita perlu tahu bahwa di dunia ini terdapat dua jenis ilmu filsafat yang secara khusus diciptakan untuk hal tersebut. Ya, benar sekali, ilmu tersebut adalah Stoicisme. Stoicisme merupakan sebuah filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Ilmu yang satu ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud, kita perlu memfokuskan diri pada apapun yang bisa kita kendalikan. Ajaran filosofi Stoa ini sangat beragam, tetapi bisa disimpulkan bahwa dasarnya adalah mengenai perkembangan logika yang terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan dialektika. Selain itu, filosofi ini juga membahas mengenai perkembangan fisika dan juga etika yang memuat teologi dan politik. Adapun pandangan mencolok terkait etika, adalah tentang bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apa dia, yaitu hidup pasrah dan tawakal, dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek hidup. Di dalam filosofi Stoicisme, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif, tidak ada hal buruk atau baik. Hal yang bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita terhadap hal itu. Para filsuf Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana dapat mengurangi emosi negatif, mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki nalar tersebut, maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita harapkan sebenarnya lebih besar, dibandingkan dengan akibat yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Menurut konsep Stoicisme, jalan termudah untuk menuju kebahagiaan adalah didasarkan pada beberapa prinsip berikut. Pertama, kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Kedua, disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. Ketiga, membuat sebuah perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa yang tidak ada. Selain itu, konsep ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam kendali kita hanyalah pikiran, persepsi, keyakinan, dan tindakan kita sendiri. Stoicisme mengungkapkan bahwa kebijakan atau kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan dan penilaian yang harus didasarkan pada perilaku, bukan kata-kata. Di mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi jika itu berasal dari luar diri kita atau bersifat eksternal. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Para Stoa mengungkapkan bahwa perasaan takut atau cemburu, entah itu nafsu seksual atau cinta yang penuh gairah terhadap apapun, muncul dari penilaian yang tidak tepat dari orang-orang pada umumnya. Namun bagi orang-orang yang bijak, yaitu seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam hal moral, serta intelektual, maka hal tersebut tidak akan mereka alami.
Stoik pada masa Seneca dan juga Epictetus menekankan, pada sebuah doktrin yang sudah menjadi ajaran Stoa awal, bahwa orang yang bijak akan benar-benar kebal terhadap masalah apapun, kemalangan ataupun derita. Itu artinya, sikap kebajikan sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak semata-mata bahwa hanya orang bijak saja yang bebas dari penderitaan, sedangkan orang lain secara moral bersifat jahat. Filosofi ini tidak peduli dengan teori dunia yang rumit. Cara tersebut hanya ingin membantu kita dalam mengatasi emosi yang merusak, dan bagaimana cara bertindak dengan benar. Kehilangan orang yang dicintai sekaligus kehilangan pekerjaan dalam waktu berdekatan, sungguh membuat down. Sulit membayangkan cara agar bisa bahagia kembali dalam kondisi seperti itu. Pengalaman ini juga dirasakan oleh Mark dan Angel Chernoff, pasangan suami istri sekaligus pakar pengembangan pribadi. Namun, mereka berhasil mengubah pola pikir dan kebiasaan sehingga bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Bagi kalian yang sudah memiliki kebiasaan buruk, menunda-nunda pekerjaan atau tugas, bahkan sampai tidak tahu lagi cara menghilangkan kebiasaan tersebut. Kali ini, saya akan memberikan beberapa cara agar kalian bisa membentuk pola pikir stoicisme dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Berikut adalah cara membentuk pola pikir stoicisme. Cara yang pertama. Bedakan antara hal yang bisa diubah dan tidak. Sebuah praktik penting yang ada di dalam filosofi stoicisme adalah tentang bagaimana membedakan hal-hal apa saja yang bisa diubah dan hal apa saja yang tidak bisa kita ubah, apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Contoh hal-hal yang kita punya adalah tinggi badan, warna kulit, bentuk tubuh, cuaca, dan tanah kelahiran. Contoh hal yang tidak kita punya yaitu jadwal transportasi umum yang bisa saja tiba-tiba berubah jadwalnya. Tidak peduli seberapa keras usaha kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Dibanding memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita capai, lebih baik kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya dan kita genggam saat ini. Cara yang kedua. Biasakan diri menyusun jurnal. Apabila kalian ingin memulai hidup dengan menerapkan prinsip stoicisme, maka kalian perlu membiasakan diri untuk menulis sebuah jurnal harian. Dalam filosofi Yunani kuno, kebiasaan menulis jurnal tidak seperti menulis buku harian. Jurnal harian ini adalah filosofi yang nantinya akan mempersiapkan kalian untuk menghadapi hari-hari di masa depan. Dengan berbekal jurnal harian ini, kita bisa bercermin pada kejadian yang ada di masa lampau. Jurnal tersebut dapat kalian isi dengan kebijaksanaan dari guru, buku, teman, atau pengalaman pribadi. Dengan rutin menulis jurnal pribadi, bukan tidak mungkin kita akan mengenali diri kita sendiri. Sehingga di masa mendatang kita akan merasa lebih bahagia. Cara yang ketiga. Persiapkan diri dan tetap sabar menghadapi segala masalah. Perlu diingat, bahwa sejatinya hidup bukan hanya tentang hal-hal yang indah dan menyenangkan saja. Akan ada waktunya kita terpuruk, terjatuh, dan juga terluka. Hal tersebut merupakan bagian dari hidup. Hidup dengan menerapkan ilmu stoicisme ini artinya kita harus siap dengan sebuah pandangan, bahwa sejatinya hidup itu tidak selalu senang dan nyaman. Ada kemalangan dan kesedihan yang menyertai hidup kita. Oleh karena itu, berusahalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang kelam, dan belajarlah untuk dapat berdamai dan menerima emosi-emosi negatif yang menghampiri, seperti takut ataupun cemas. Biasakan diri sendiri tetap tegar dan kuat untuk menghadapi beberapa skenario terburuk. Cara selanjutnya yaitu berpikir bahwa setiap hal buruk yang hadir merupakan sumber kebahagiaan baru. Hidup akan terasa lebih berat dan sulit apabila kita hanya berfokus pada permasalahan yang ada. Daripada hanya memikirkan keburukan yang datang, cobalah untuk memberikan sebuah kebaikan dan fokus kepada hal-hal yang baik juga. Misalnya dengan membantu seseorang yang sudah membuat kita sedih atau marah, atau mungkin memberikan senyuman kepada orang-orang yang sengaja menyerobot antrean kita dan menyenggol kita dengan sengaja. Di dalam konsep stoicisme,
Kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang kita ciptakan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menunggu kebahagiaan datang. Jadi, daripada kalian larut dalam kesedihan, lebih baik kita ciptakan kebahagiaan kita sendiri, dan tersenyumlah. Cara yang kelima. Ingatlah, kita hanyalah butiran kecil di alam semesta. Inti dari konsep stoicisme sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu sadar bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang sangat kecil di muka alam semesta. Begitu juga semua hal yang kita hadapi. Mulai dari kesedihan, rintangan, dan hal-hal negatif lainnya. Itu semua hanyalah butiran debu. Perlu kalian ingat juga bahwa semua pencapaian dalam hidup bisa saja bersifat sementara. Kalian bisa saja sekejap memilikinya dan sekejap pula kehilangan hal tersebut. Jadi, mengapa kita tidak mengganti semua hal buruk yang hadir dengan hal-hal yang baik saja? Bagaimana kamu tahu kamu bahagia atau tidak bahagia? Filosofi hidup bahagia adalah resep kebahagiaan yang menarik dan aplikatif untuk manusia modern saat ini. Inilah salah satu karya penting Russell yang mengantarkan kita selangkah demi selangkah menjadi manusia yang paling bahagia. Di dalam filosofi Stoik, kita diminta untuk bertanggung jawab atas cara pandang kita terhadap sesuatu. Konsep tersebut menganggap bahwa salah satu penyebab dari penderitaan yang kita alami adalah karena diri kita sendiri. Kitalah yang sebenarnya bisa menentukan penderitaan ataupun kebahagiaan yang ingin kita rasakan. Bahagia itu mudah, menyenangkan, dan tentu bisa dipelajari. Bukan dengan teori-teori atau duduk di sebuah seminar, tapi dengan dipraktikkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa di video Bad Habit selanjutnya.